Halo semuanya, selamat datang di video terbaru. Pada video kali ini, aku akan berbicara tentang mindset yang membantuku berkembang sebagai manusia, pelajar slash mahasiswa, sebagai orang yang berumur belasan dan juga awal 20-an tahun. Yang perlu dicatat ketika berbicara tentang mindset adalah bahwa mindset itu seringkali menjadi tools in a toolbox. Jadi kita pilih mindset, gunakan mindset yang relevan dengan kondisi kita saat ini. Dan bisa jadi di masa depan nanti, mindset itu nggak kita butuhkan lagi. Bahkan kita bisa jadi mengambil stance mindset yang berbalik 180 derajat, dan itu nggak masalah. Karena mindset ini adalah tools in a toolbox. Gunakan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dan kalau misalnya nggak cocok atau nggak relevan lagi, ya silahkan kita coba cara berpikir yang lain. Dan yang perlu dicatat juga, mindset itu nggak ada yang absolutely benar gitu. Jadi kita emang harus sesuaiin sama kondisi kita saat ini, dan juga sadari bahwa mindset ini adalah hanya cara berpikir yang membantu kita untuk semakin dekat ke goals dan juga aspirasi kita. Mindset yang pertama adalah bahwa kehebatan itu adalah akumulasi dari hal-hal kecil. Dulu aku menganggap bahwa untuk menjadi hebat itu kita harus punya satu momen besar, misalnya kita ngangkat gunung. Tapi sekarang aku menyadari bahwa orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang baik atau biasa aja, tapi dia bisa melakukan itu dengan konsisten dalam waktu yang lama dan juga berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kita mau berotot gitu, kita nggak pergi ke gym satu hari ngangkat 100 kilo terus dijatuhin dan nggak pernah ke gym lagi. Tapi kita ngangkat dari 10 kilo, terus naik lagi 15 kilo, 20 kilo. Dan kita melakukan itu over a period of time. Dan itulah yang membantu kita untuk menjadi hebat dan mulai berotot dan mulai terlihat lebih keren dan ganteng dari sebelumnya. Ini juga yang aku rasakan ketika aku mulai mencoba public speaking. Waktu SMP dulu aku pernah coba untuk daftar ke OSIS MPK dan disuruh ngasih pidato. Aku masih ingat banget bagaimana aku di situ gugup banget, tanganku di belakang, dan aku juga masih suka goyang-goyang kayak begini dulu. Dan dulu aku mikir untuk jadi hebat dalam public speaking itu harus butuh satu momen di mana aku mengubah pandangan orang-orang, di mana orang-orang jadi berdiri dan applause kepadaku. Pada akhirnya itu tidak terjadi, dan justru saat ini aku merasa lebih percaya diri dengan kemampuan public speakingku karena itu sudah akumulasi dari banyak sekali hal-hal biasa aja yang aku lakukan dalam periode 4-5 tahun terakhir. Ini juga konsisten dengan apa yang diajarkan dalam buku Atomic Habits, di mana untuk membangun suatu habits itu bukan kita punya satu momen, defining moment gitu, tapi kita harus mencoba memikirkan perkembangan 1% setiap harinya. Mindset berikutnya adalah bahwa privilege itu adalah double-edged sword. Ketika ngomongin privilege, aku harus lebih hati-hati. Yang pertama, terimalah bahwa privilege itu nyata. Memang itu sangat tidak adil. Seringkali orang yang kemampuannya sama, idenya sama, dan juga mereka sama-sama bekerja keras. Seringkali orang yang punya privilege tertentu, misalnya orang tuanya yang bisa funding hobinya, atau orang tuanya yang bisa menyekolahkannya di tempat A, B, C, atau dia kebetulan terlahir di kota yang besar yang punya fasilitas ini itu. Seringkali hal-hal seperti itu menentukan orang yang awalnya ini sama bakal sukses atau enggak, tergantung standar masyarakat. Tapi meskipun privilege nyata, kalau aku sendiri, dalam diriku, aku seringkali kalau misalnya melihat apa yang pengen aku lakukan, aku hanya menggunakan privilege itu sebagai alat-alat yang bisa membantu aku menentukan kira-kira aku mau milih pertarungannya seperti apa. Kira-kira privilegeku di mana, privilege orang lain di mana, supaya aku bisa tahu apa yang aku lakukan nanti itu bakal terbantu sama privilege-privilege yang aku punya pada saat ini. Karena memang hidup itu nggak bakal bisa semua orang langsung fair start gitu. Terlalu banyak kompleksitas dan random events yang terjadi dalam hidup yang nggak memungkinkan semua orang itu terlahir dari sama-sama garis nol gitu. Jadi kita emang harus coba lihat secara strategis privilege kita itu ada di mana, supaya kita bisa mempertimbangkan privilege itu sebagai salah satu pengali dalam persamaan yang bisa membantu kita untuk berhasil dalam apa yang kita lakukan. Ketika aku bilang privilege itu adalah double-edged sword, itu artinya bahwa privilege itu seringkali relatif dan tergantung dengan cara kita melihatnya. Misalnya, tinggal di kota kecil. Bagi kebanyakan orang, kota kecil versus kota besar, jelas kota kecil yang lebih underprivileged. Dia nggak punya fasilitas ini, itu, nggak punya mall, nggak punya konser-konser, nggak punya universitas-universitas ternama. Tapi kita juga bisa melihatnya bahwa tinggal di kota kecil ini adalah suatu privilege. Karena di kota kecil, saking masih banyaknya yang kosong-kosong, bisnis sebelum begitu banyak yang berkembang, kita justru bisa melihatnya bahwa ini adalah salah satu peluang inovasi. Dan ini juga bisa menjadi privilege bagi kita karena kompetisi kita cenderung lebih sedikit. Misalnya mungkin kalau yang relevan bagiku adalah dengan memulai channel YouTube ini. Kalau misalnya aku membuat tipe konten seperti ini di pasar global, kemungkinan besar mungkin aku nggak begitu dilirik karena memang banyak pilihan yang lebih bagus, udah banyak ini, banyak itu, udah ada semua lah. Sedangkan aku itu melihat bahwa di Indonesia belum begitu banyak tipe konten seperti ini. Jadi aku mulai mencelupkan kakiku di sini, dan memang aku terbantu karena privilegeku adalah bahwa di Indonesia channel-channel yang serupa itu nggak begitu banyak, penonton jadi lebih mudah memilih.
dan lebih terkerucut jadinya, dan aku jadi ada termasuk dalam kerucut itu. Menurut buku The Unfair Advantage, ada 5 privilege yang bisa kita analisis dari hidup kita. Tapi privilege ini hanya bisa berlaku ketika kita sudah punya mindset yang benar. Pertama, bahwa privilege itu seringkali relatif, dan juga bahwa privilege ini bisa bagus dan bisa juga enggak, tergantung kita melihatnya seperti apa, dan juga tergantung kita bandingin dirinya sama siapa. Mindset berikutnya adalah pemahaman bahwa hidup itu berputar. Aku bertemu dengan mindset ini waktu itu ketika aku cukup ada di masa yang nggak terlalu bagus waktu aku kelas 12 SMA. Itu kayaknya adalah patah hati pertamaku. Jadi aku waktu itu sempet kayak drop banget, dan aku merasa bahwa ya ini kesedihanku ini bakal berkepanjangan. Tapi ternyata yang aku rasakan adalah seiring berjalannya waktu, hidup itu akan berputar sendiri selagi kita juga mau bantu memutar roda itu. Bisa jadi memang sekarang kita sedih, tapi percayalah bahwa besok kita akan bahagia lagi. Dan saat kita bahagia, jangan kita langsung merasa bahwa hidup itu milik kita. Kita juga harus menyadari bahwa kesedihan itu bakal datang lagi. Nanti pas sedih lagi, mikir bahagia bakal datang lagi. Ini juga relevan kalau misalnya kita ngomongin soal produktivitas. Seringkali kita tuh produktifnya tuh ada burst-burst waktu tertentu. Misalnya bisa jadi kita waktu awal kuliah, itu kita produktif banget. Terus produktifnya turun. Dan seringkali kalau misalnya kita produktifnya turun ini, kita merasa terjebak dan merasa kita ada di situ selamanya. Tapi yang aku tanam sekarang adalah bahwa memang ini sudah di-expect dari awal. Kita bakal produktif, nggak produktif. Produktif, nggak produktif. Jadi coba jangan penjarakan diri kita, sadari bahwa hidup itu berputar. Mindset berikutnya adalah keseimbangan antara merasa cukup dan keinginan untuk berkembang. Dulu aku mikirnya bahwa orang-orang itu ada di dua sisi atau dua ujung spektrum yang berbeda. Di satu sisi orang-orang ini pengen mengembangkan dirinya, orang ini pengen ikut kegiatan pengembangan diri, mengembangkan skills ini, skills itu, dan pengen lebih terus. Di satu sisi adalah orang yang malas, yang pengen slow living aja, yang pengen hidupnya tuh merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dia punya. Tapi sekarang aku merasa bahwa kita bisa menarik kedua pemahaman itu dan nanti ketemu di sini di tengahnya, bahwa ternyata kita bisa merasa cukup dan juga pengen improve dalam saat yang bersamaan. Ini adalah manifestasi lanjutan dari tools in a toolbox tadi. Kita bisa mengeluarkan yang mana satu tergantung dari kebutuhan kita pada saat itu. Dan ini juga menurutku seringkali YouTuber produktivitas atau self-help atau buku-buku pengembangan diri dan sebagainya itu seringkali di misunderstand di sini. Jadi orang sering salah nangkap bahwa produktivitas itu adalah satu state yang dimana kita kalau ada di situ, kita harus terus seperti itu. Padahal kenyataannya seringkali kita memang harus coba untuk merasa cukup dengan diri kita saat ini. Jadi kalau misalnya aku emang lagi di posisi yang males banget, aku nggak mau ngapa-ngapain, aku merasa nggak nyaman dengan kondisi hidupku saat ini, aku ngeluarin tool atau mindset yang mengatakan bahwa aku harus improve, aku harus beraksi dan melakukan suatu tindakan yang membantuku untuk kembali berada di jalan yang benar. Tapi kalau misalnya aku udah masuk fase di mana aku membandingkan diriku dengan orang lain, kemudian aku mulai stres dan mulai tidak suka dengan diriku sendiri, disitulah aku keluarin tool atau mindset di mana aku sudah cukup dengan apa yang aku punya saat ini. Ini juga membantu kita untuk melihat ke depan. Kita jadi punya visi, punya sesuatu yang diperjuangkan, tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa menikmati apa yang ada di sekitar kita hari ini. Kita bisa berterima kasih untuk apa yang sudah kita punya, lebih bersyukur, lebih menikmati apa yang sudah hadir pada kita dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi ya, ini dua-duanya bukan state yang bisa kita pilih salah satu dan kita seumur hidup kita bakal kayak gitu terus. Tapi ini adalah tools in the toolbox, keluarin mana yang relevan dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih teman-teman, kamu juga bisa komen di bawah mindset apa yang kamu temukan dan sangat impactful bagi dirimu. Sampai jumpa pada video berikutnya.